Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Astagfirullah, inilah 10 kesalahan fatal dan sering tidak disadari saat berwudu. Wudu merupakan syarat sah sholat, sehingga sebelum melaksanakan sholat harus terlebih dahulu berwudu, karena sholat tidak akan sah tanpa wudu. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Tidak diterima sholat salah satu dari kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, para ulama sepakat bahwa tidak sah sholat seseorang jika dia tidak berwudu. Maka sudah selayaknya bagi setiap muslim untuk memberikan perhatian yang besar terhadap permasalahan bersuci ini. Dengan berusaha memperbaiki cara wudunya, tidak hanya syarat sah untuk sholat. Wudu juga memiliki manfaat, salah satunya adalah dosa-dosa akan gugur. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah. Barang siapa yang berwudu secara sempurna, maka dosa-dosa akan gugur atau hilang di jasadnya, hingga keluar juga dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Guna menghindari kesalahan dalam berwudu, sudah selayaknya umat Islam memahami tata cara wudu yang baik dan benar. Berikut adalah kesalahan dalam berwudu yang sering umat Islam lakukan. 1. Melafazkan niat. Kebiasaan sering dilakukan kaum muslim yaitu dengan mengeraskan bacaan niat. Padahal ini tidaklah wajib dan tidak pula sunnah. Dengan kesepakatan seluruh ulama, niat itu amalan hati, dan itu mudah, tidak perlu dipersulit dengan adanya itikad dan kemauan dalam hati untuk melakukan wudu. 2. Tidak membaca basmalah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca bismillah saat memulai sesuatu, termasuk ketika wudu. Ternyata ini memiliki kedudukan yang penting. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudu seseorang jika tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. 3. Kurang sempurna membasuh anggota wudu. Hal ini seringkali kita lihat pada orang yang berwudu cepat kilat, sehingga tidak memperhatikan bahwa sikunya tidak terbasuh atau anggota lainnya tidak terkena air. Padahal Allah Ta'ala berfirman, dan basuhlah kedua tanganmu hingga kedua siku. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudu dan mengakibatkan ada bagian anggota wudu yang tidak termasuk oleh air. Keempat, membasuh anggota wudu lebih dari jumlah yang ditentukan. Apakah Anda pernah menambah jumlah basuhan dalam wudu lebih dari 3 kali karena merasa was-was? Sebaiknya jangan lakukan hal ini. Seorang muslim harus membuang semua rasa was-was dan keraguan-raguan saat berwudu, karena itu adalah salah satu dari tipuan setan. Kelima, boros air. Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan atau boros. Termasuk dalam berwudu, Rasulullah bersabda, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau saat berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. Keenam, adanya sesuatu yang menghalangi sampainya air. Sebagian wanita muslimah memakai kutek dan alat kecantikan lainnya. Bahkan di antara laki-laki juga ada yang berwudu sedangkan tangannya penuh dengan polesan minyak. Padahal hal ini menghalangi sampainya air wudu dan kemudian akan membatalkan wudunya yang wajib dilakukan. Maka ia harus menghilangkan itu semua sebelum seseorang berwudu. Adapun jika perkaranya adalah karena keadaan darurat seperti adanya pembalut luka dan hal lainnya, semisalnya yang termasuk dalam kategori unsur syar'i, maka tidaklah mengapa. Bagi seseorang mengusap bagian atasnya saja. Dan apabila air akan dapat membahayakan, maka dia boleh bertayamum. Sedangkan hanya mewarnai saja seperti pacar atau henna, maka hal itu tidaklah mempengaruhi sahnya wudu. 7. Tertidur, kemudian tidak mengulang wudu. Pernahkah Anda tertidur di masjid ketika akan sholat? Jika pernah, janganlah Anda langsung bangkit dan melakukan sholat tanpa berwudu lagi. Namun jika Anda hanya sekedar tidur ringan dan masih mengetahui siapa yang ada di sekitar Anda, maka tidak kewajiban berwudu lagi. 8. Meninggalkan istinsyak dan istinsyar. Istinsyak adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsar adalah mengeluarkan air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Adapun dalil tentang istinsyak dan istinsyar telah dijelaskan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istinsyak, bersuci dari buang air besar dengan batu,
hendaklah melakukannya dengan ganjil atau tidak genap. 9. Menganggap mengusap leher dianjurkan. Beberapa umat Islam menganggap bahwa mengusap leher ketika berwudu adalah hal yang dianjurkan. Namun nyatanya tidak demikian, karena hal itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. 10. Membaca doa-doa khusus. Dalam setiap gerakan wudu yang sebenarnya tidak ada, seperti doa membasuh muka, doa membasuh kepala, dan lain-lain. Tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi jangan sampai gagal paham ya, bahwa sebenarnya tidak ada doa-doa khusus di setiap gerakan dalam berwudu. Adapun kisah wanita taat ibadah masuk neraka gara-gara air wudu. Jalan hidup manusia sudah digariskan Sang Pencipta. Usia dan rezeki semua diatur olehnya. Tugas manusia adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Dan inilah ada cerita tentang dua makhluk yang hidup dalam kondisi yang kontras. Seorang laki-laki kaya raya dan perempuan papa. Dalam kesehariannya, keduanya tampak begitu berbeda. Sang lelaki hidup padat oleh kesibukan duniawi. Sementara wanita yang miskin itu justru menghabiskan waktunya untuk selalu beribadah. Si perempuan miskin ini hanya memiliki satu harta yang bisa terlihat oleh tetangganya. Sebuah bejana dengan persediaan air wudhu di dalamnya. Iya, bagi wanita taat ini, air wudhu menjadi kekayaan yang membanggakan meski hidupnya masih pas-pasan. Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Al-Minahus Saniyah mengisahkan, suatu ketika ada seseorang yang mengambil wudhu dari bejana milik perempuan itu. Melihat hal demikian, si perempuan berbisik dalam hati, kalau air itu habis, lalu bagaimana aku akan berwudhu untuk menunaikan sembahyang sunnah nanti malam? Apa yang tampak secara lahir tak selalu menunjukkan keadaan sebenarnya. Diceritakan setelah meninggal dunia, keadaan keduanya jauh berbeda. Sang lelaki kaya raya itu mendapat kenikmatan surga, sementara si perempuan yang taat beribadah itu justru masuk neraka. Apa sebabnya? Lelaki hartawan tersebut menerima kemuliaan lantaran sikap zuhudnya dari gemerlap duniawi. Kekayaannya yang banyak tak lantas membuatnya larut dalam kemewahan, cinta dunia serta kebahilan. Apa yang dimilikinya semata untuk kebutuhan hidup, menunjang keadaan untuk mencari ridha Allah. Pandangan hidup semacam ini tak dimiliki si perempuan. Hidupnya yang serba kekurangan justru menjerumuskan hatinya pada cinta kebendaan. Buktinya, ia tak mampu merelakan orang lain berwudu dengan airnya, meski dengan alasan untuk beribadah. Ketidakikhlasan adalah petunjuk bahwa ia miskin bukan karena terlepas dari cinta kebendaan, melainkan dipaksa oleh keadaan. Syekh Abdul Wahab Asy'arani menjelaskan dalam kitab yang sama bahwa zuhud adalah meninggalkan kecenderungan hati pada kesenangan duniawi, tapi bukan berarti mengosongkan tangan dari harta sama sekali. Segenap kekayaan dunia direngkuh untuk memenuhi kadar kebutuhan dan memaksimalkan keadaan untuk beribadah kepadanya. Nasihat ulama sufi ini juga berlaku sebaliknya. Untuk cinta dunia, seseorang tak mesti menjadi kaya raya terlebih dahulu. Karena zuhud memang berurusan dengan hati, bukan secara langsung dengan alam bendawi. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.